Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Oneng. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Bina Mulia Pamengpeuk. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai tema teks berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sudah berdoa belum? Belum. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang Ibu sampaikan dan apa yang nanti kalian dapatkan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dimulai doa. Siap. Kita berdoa nanti mulai. Doa selesai, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kalian selalu sehat. Amin. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada saat pembelajaran selalu semangat. Amin. Oke, untuk memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Yang tidak masuk hari ini. Reza. Rosa. Oke, ada yang tidak masuk? Siapa? Ai. Kenapa Ai? Sakit. Arga. Sama Arga. Ya. Untuk Ai dan Arga kita doakan semoga mereka berdua yang sekarang sedang sakit diberi kesembuhan dan masuk sekolah seperti biasa. Oke. Tolong berdiri dulu. Dipimpin sama teman kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan mereka ke depan saja. Di sini saja. Ya. Stop. Ya, mulai saja. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia. Sebelum Ibu ke materi, di sini Ibu akan menyampaikan kepada kalian mengenai tujuan daripada pembelajaran hari ini. Bisa dibacakan? Silakan Karina tentang tujuan pembelajarannya. Yang atas? Nggak kelihatan. Sama, ya silakan Opa. Peserta didik mampu menyusun unsur-unsur teks berita melalui penerapan teknik mind mapping atau peta pikiran yang baik dan benar. Ya, jadi dalam tujuan pembelajaran kali ini mengenai teks berita, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menyusun unsur-unsur teks berita melalui penerapan teknik mind mapping atau peta pikiran yang baik dan benar. Selain ada tujuannya, di sini juga ada capaian pembelajaran. Silakan baca Clarissa. Peserta didik mampu mengeksplorasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar dan dilihat. Ya, di sini capaian pembelajarannya juga sama. Untuk peserta didik mampu mengeksplorasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar dan dilihat. Ya, Ibu tanya ke kalian, apakah kalian pernah melihat berita? Berita apa? Tentang banjir, terus longsor, terus
siaran berita yang bisa kita tonton ya. Baik itu pada saat kita melihat di televisi ataupun media sosial. Nah, di sini Ibu akan tanya kembali, apakah kalian sudah pernah melihat berita? Tadi jawab kalian sudah pernah melihat berita. Terus apa yang dimaksud dengan teks berita? Suatu informasi. Terus apa lagi? Peristiwa. Terus apa lagi, ada lagi? Kejadian ya. Jadi suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu informasi. Nah, itu adalah mengenai daripada apa yang dimaksud dengan teks berita tersebut. Ya. Di sini Ibu juga akan menyampaikan kembali tentang ini ya. Di sini ada tapi Ibu tidak akan membahas mengenai pengertiannya karena Ibu akan membahas mengenai unsur-unsurnya saja ya. Nah, di sini ada tentang unsur-unsur teks berita. Di dalam teks berita setidaknya harus memuat adik simbah yang tadi kalian sebutkan itu, ya. Jadi di sini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Terus di sini juga ada mengenai struktur daripada teks berita, tentang judul berita, teras berita, dan juga isi daripada berita tersebut. Ya, kalian bisa lihat di sini tentang judul berita, teras berita, dan isi daripada berita. Nah, di sini karena Ibu akan menggunakan teknik mind mapping, jadi kalian harus lihat dulu langkah-langkah bagaimana cara kalian bisa menggunakan atau bisa menuangkan tentang teknik mind mapping tersebut ya. Di sini kalian bisa lihat, tolong dibacakan lagi. Reza, bacakan Reza. Yang langkah-langkah mind mapping Za. Mulai dari tengah kertas kosong. Iya, terus Menggunakan gambar atau foto yang sama. iya, lanjutkan. Menggunakan warna, menggunakan gambar utama, gambar pusat, dan menggunakan cara-cara misalnya. Iya, Membuat tulis yang melengkung. iya. Menggunakan satu kata kunci untuk tulis. Menggunakan gambar. Ya, tepuk tangan untuk Reza. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk membuat teks berita menggunakan teknik mind mapping ya. Ini adalah langkah-langkah membuat teks beritanya. Terus yang terakhir teknik mind mapping adalah seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat gambar teknik mind mapping yaitu seperti ini. Jadi kita hanya menuangkan tentang apapun yang ada dalam pikiran kita mengenai berita-berita yang terjadi pada saat ini ya. Kita akan lihat contoh daripada beritanya. Tapi penghubung Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seperti inilah kondisi banjir yang masih mengenangi akses jalan alternatif penghubung dari Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung di kawasan Sapan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Majalaya menuju Brebes, Kota Bandung, Jawa Barat. Banyak kendaraan roda 2 yang mogok karena memaksakan melintas genangan banjir. Selain merendam akses jalan alternatif, banjir juga mengganggu aktivitas warga dan bongkar muat yang berada di kawasan pabrik Sapan. Para pegawai pabrik pun terpaksa berjalan kaki karena tidak ada angkutan umum yang melintas. Banjir yang merendam akses jalan alternatif penghubung kota dan Kabupaten Bandung telah terjadi sejak Jumat akibat meluapnya beberapa anak sungai Citarum setelah diguyur hujan deras. Barusan kalian sudah menyimak tentang berita yang tentang unsur dari teks berita tersebut. Ada yang bisa menyebutkan tentang unsur-unsurnya? Ada yang bisa menyebutkan? Adik simbahnya. Adik simbahnya apa saja?
jebolnya tanggul Cikapundung. Ya, itu salah satunya. Jadi jebolnya tanggul Cikapundung, meluaplah air ke jalan atau ke kota Bandung yang tempatnya adalah di daerah Braga. Ya, nanti Ibu akan memberikan LK kepada kalian mengenai unsur-unsur daripada SBMK dan juga kalian keluarkan mengenai SBMK tersebut dengan menggunakan teknik mind mapping. Ya, teknik mind mapping menuangkan pikiran apa yang ada dalam pikiran kalian. Silakan kalian tuangkan dengan menggunakan media kertas karton tersebut. Ya, ini sudah diatur kelompoknya. Sudah, ya, karena kemarin kan ibu sudah menugaskan untuk membuat kelompoknya masing-masing. Silakan untuk membuka kertas kartonnya, dan ini untuk LK-nya. Ya, bagaimana pekerjaannya sudah selesai? Sudah. Dari pekerjaan mengenai teks berita yang menggunakan teknik mind mapping tersebut, Ibu akan mencoba mempersilahkan kepada kalian untuk presentasi tentang apa yang sudah kalian buat. Ya, jadi silakan presentasi ke depan. Dua kelompok saja yang akan presentasi. Silakan ke depan untuk menyampaikan apa saja dan tentang teks berita tersebut yang sudah kalian download. Ya. Silakan untuk kelompok yang pertama untuk mempresentasikan. Ya. Ini sudah apa yang terjadi? Banjir yang rumah warga. Di mana banjir terjadi di Braga Bandung. Apa yang terjadi Kamis tanggal 11 Januari 2022? Siapa pertama korban banjir? Sudah meninggal atau mati? Kenapa bisa terjadi banjir? Karena membuang sampah sembarangan sungai. Bagaimana
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, silakan kelompok yang kedua mempresentasikannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mimpi tes berita tentang kasus Michael Abdul Lebor yang pemukiman warga di Braga Bandung. Bagaimana cara mengatasinya? Siapa yang membuang limbah mencapai 25 liter? Kapan terjadinya banjir? Braga Bandung. Lambat tanggung sungai sebenarnya jangan membuang sampah dan sembarangan kalau tidak ingin terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kelompok ya silakan. Nah, yang sudah mempresentasikan barusan kalian sudah mempresentasikan tentang video yang kalian tonton tersebut tentang meluapnya air sungai yang ada di daerah Cikapundung tersebut, yang di daerah Braga, Bandung Braga. Jadi kalian sudah bisa membuat mengenai unsur-unsur teks beritanya tentang apa, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Kalian sudah bisa menuangkan tentang adik simbahnya. Di sini Ibu akan menyimpulkan bagaimana tentang materi yang sudah Ibu sampaikan ke kalian. Ada yang bisa merefleksi tentang kejadian yang sekarang kita laksanakan pada saat menuangkan teks berita. Ada yang bisa merefleksi? Ya, silakan Reva. Refleksi teks berita adalah mengenai unsur-unsur teks berita, yaitu ada sebuah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, tepuk tangan untuk dan juga Ibu akan menyebutkan apakah di dalam teks berita tersebut ada manfaatnya? Ada tidak manfaatnya untuk kita semua? Ya, ada yang bisa menyebutkan manfaat daripada teks berita? Ya, silakan Pak Putri. Adalah tempat membaca berita manusia bisa mengetahui informasi terkini mengenai peristiwa yang sedang berlangsung. Ya, jadi manfaat berita itu kita bisa mendapatkan informasi tentang peristiwa yang sedang berlangsung tersebut. Baik itu peristiwa tentang fenomena alam ataupun fenomena sosial. Ya, yang mana teks berita yang sekarang itu mengenai teks berita tentang eksplanasi. Ya, baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial. Barusan kita sudah menyimpulkan tentang unsur-unsur teks berita tentang fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik. Di sini sebelum Ibu menutup pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, kita ice breaking terlebih dahulu supaya nanti kalian pada saat mengikuti pembelajaran berikutnya kalian lebih semangat lagi dan lebih giat lagi mengerjakan tugas-tugas yang nanti Ibu
guru berikan kepada kalian. Ya, kita ice breaking dulu, berdiri cepat. Oke, kita mulai ice breakingnya dengan tepuk 1, 2, 3 atau tepuk pagi, tepuk siang atau tepuk malam. Mau yang mana? Siang, tepuk pagi, tepuk siang ataupun tepuk malam. Yuk, 1, 2, 3, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Berarti dia kurang konsentrasi ya. Satu lagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, tepuk tangan. Apa yang sudah Ibu sampaikan dan apa yang sudah kalian buat tentang teks berita menggunakan teknik mind mapping, Ibu anggap kalian sudah bisa belum? Bagaimana menurut kalian tentang teks berita? Apakah susah atau mudah? Mudah banget ya. Dengan apa yang sudah kalian tonton beritanya, terus kalian menuangkannya ke dalam menggunakan teknik mind mapping tersebut. Nanti kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan struktur daripada teks berita. Kalian mohon untuk baca dulu nanti pada saat kita pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks berita, kalian sudah tahu apa saja struktur dari berita. Jadi itu saja yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulkan tugasnya. Ini tunjukkan. Yang tanya kumpulkan kembali.